sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini seorang inovator muda, yaitu Mbak Jessica. Ya, panggilannya Jessica ya? Iya, Jessica. Oke. Inovasi yang kita akan bahas kali ini adalah perancangan jasa salon home delivery. Nah, kalau udah membahas tentang salon, apalagi home delivery, semangat nih langsung para cewek-cewek ya. Nah, kita tanya dulu nih, Mbak Jessica apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Baik ya. Ini bisa dijelaskan nggak kenapa sih milihnya itu perancangan jasa salon home delivery? Oh, gitu. iya, baik. Ya. Kalau untuk hal itu saya memilih perancangan ini karena saya melihat di masa pandemi pada saat kemarin itu kita melihat kalau banyak nih usaha, salah satunya juga usaha dari jasa salon home delivery itu bisa dibilang mempunyai peluang yang bagus nih Mbak, karena bisa dibilang kalau kita pada saat itu ingin ke salon, tentunya kita was-was nih, gimana sih supaya kita bisa tetap nyalon, bisa tetap cantik gitu, tapi kita bisa lakuin itu di rumah aja gitu. Nah, dan dari hal itu saya berpikir kalau ternyata untuk jasa salon home delivery ini ternyata peluangnya bagus gitu Mbak. Dan bukan hanya pada saat pandemi aja nih, untuk saat ini juga. Setelah itu, pandemi juga masih tetap berpotensi masih bisa gitu berpotensi ya. gitu, Mbak. Kalau tujuannya sendiri pada saat menggagas perancangan jasa salon ini apa nih? Kalau tujuannya sendiri itu karena dari saya sendiri sih Mbak, karena saya ini termasuk menyukai dunia kecantikan gitu Mbak ya. Sering ya jadi ke salon gitu ya? Sering seperti itu. Nah tapi di satu sisi itu saya suka males ngantri nih Mbak. Jadi karena saya suka males ngantri, jadi saya pikir kalau dengan saya menggunakan jasa salon home delivery itu saya nggak perlu ngantri itu Mbak, kayak gitu. Jadi memang ada beberapa salon yang udah membuka peluang ya, jadi kita nggak perlu datang terus antri gitu ya, tetapi kita pesan dulu appointment dulu jam berapa gitu, baru kita datangnya sesuai dengan jam ya. Cuma sistemnya sendiri dari perancangan jasa salon home delivery ini seperti apa Mbak? Kalau sistemnya itu sendiri sih ini untuk para pemilik salon, terutama hairdressernya tuh Mbak, ketika mereka tidak mempunyai tempat untuk salon yang bagus gitu Mbak ya, itu mereka bisa melakukannya tuh seperti ini Mbak. Jadi mereka datang ke rumah, terus memberikan layanan seperti itu Mbak, yang sesuai dengan appointment yang udah janji gitu ya, jam berapa gitu. Kalau dampak atau manfaatnya sendiri yang udah dirasakan tuh kayak apa? Kalau dampaknya sendiri sih tentunya kita di saat kondisi seperti ini Mbak ya, kita merasa tuh lebih aman aja sih Mbak, karena kan ketika ini para hairdresser datang ke rumah, itu tentunya kita udah ini sih bisa dibilang udah tes swab seperti itu kan, sudah bisa dibilang aman lah gitu kan. Dan juga kita nggak perlu repot nih mau ngantri kayak gitu, itu udah ini sih. Jadi sistemnya memang melalui media sosial atau menggunakan WhatsApp untuk kita appointment dulu ya. Udah sejauh ini ada beberapa salon kah yang memang sudah menerapkan jasa salon home delivery ini, atau memang terbatas saja kalau untuk khusus di Kota Palembang ya? Iya, kalau sejauh ini sih masih terbatas banget sih Mbak. Jadi hanya ada beberapa salon yang memang sudah kerjasama gitu? Iya. Oh tapi sudah implementasi ya? Iya, kalau untuk implementasinya sendiri sih itu saya pernah implementasi itu di Linggau sih Mbak, bukan di Palembang. Bukan di Palembang. Nah itu udah jalan tuh? Iya sudah jalan sih. Udah ada beberapa salon? Iya saya sudah ada bantu seperti itu. Udah ada customernya juga ya yang tahu. Berarti udah ada sosialisasi gitu ya. Orang-orang di sekitar juga udah tahu bahwa ini ternyata ada jasa salon delivery gitu ya. Kalau hambatannya dalam menggagas inovasi ini seperti apa? Kalau hambatannya sih tentunya lebih ke ini sih Mbak, lebih ke pesaingnya, kompetitornya. Karena kan untuk kompetitor itu tentunya kalau untuk salon yang sudah ternama seperti itu kan lumayan sulit ya untuk bersaingnya juga gitu kan. Nah dan juga perlu ini sih, bisa dibilang ini perlu agak lumayan tambahan cost gitu Mbak, karena kan
dari para hairdressernya tuh harus ke rumah gitu Mbak, kayak gitu sih. Itu apakah cost-nya itu ditambahkan kepada servis ke pelanggan atau memang nggak include gitu? Biasanya sih Mbak nggak include sih biasanya. Jadi tersendiri gitu ya, Iya, tergantung jauh rumahnya juga ya. Iya, tergantung. Oke. Nah, rencana pengembangan ke depannya seperti apa Mbak? Kalau kita lihat dari jasa salon ini kan memang selama pandemi pasti banyak ya. Nah, tetapi apakah ada rencana pengembangan lain biar bisa tambah bagus nih inovasi? Kalau rencananya sih saya inginnya sih ini sih bisa masuk ke aplikasi sih Mbak, terutama yang kayak aplikasi pemesanan kayak yang seperti Gojek atau itu, seperti itu lah Mbak. Jadi ada aplikasi yang memang sudah langsung masuk ke sana, berarti kerjasama ya gitu ya. Oke, nah terakhir nih kesan dan pesannya untuk sahabat inovasi di rumah seperti apa Mbak? Silakan. Oke, kalau kesan dan pesan dari saya sih untuk teman-teman itu jangan pernah takut ya untuk berinovasi dan juga jangan pernah takut untuk bermimpi. Bagaimana cara kita merealisasikan mimpi kita seperti itu. Karena dari mimpi itulah kita bisa tahu nih, ini loh diri kita, ini loh keinginan kita, ini loh minat kita. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Itu aja sih Mbak. Saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada kedua orang tua saya dan juga kepada Universitas Katolik Musik Caritas Palembang dan juga para dosen serta teman-teman yang sudah mendukung saya selama ini untuk bisa berinovasi terus nih selama saya berkuliah seperti ini. Oke, baik, terima kasih Mbak Jessica atas waktunya udah hadir di podcast kita di sini. Mudah-mudahan rencana pengembangan ke depannya bisa lancar ya, bisa terwujud dan mungkin bisa sharing lagi dengan kami di sini kalau udah terimplementasi lebih lanjut gitu. Baik sahabat inovasi, untuk mengetahui lebih lanjut informasi tentang inovasi ini dapat memberikan komentar kepada YouTube podcast One Day One Innovation. Dan tetap ingat kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Bertemu lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya, salam inovasi.